Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Lili Ikawati dari Tegal, Jawa Tengah, kelas A22. Hari ini saya akan mereview makalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 12 tentang sistem kuliner di Cirebon dengan mata kuliah Cirebon Studies, dosen pengampu Bapak Hero Prayogo. Sistem kuliner Cirebon menggambarkan perpaduan unik antara kekayaan budaya dan cita rasa yang menggoda. Dikenal sebagai surganya kuliner, kota ini menawarkan hidangan khas seperti nasi jamblang, empal gentong, mie koslok, dan aneka kuliner lainnya. Keunikan cita rasa ini bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga daya tarik bagi wisatawan. Selamat menikmati kelezatan kuliner Cirebon yang mengajak kita menjelajahi sejarah dan kekayaan budaya setempat. Kuliner Cirebon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor geografis, budaya, sejarah, ekonomi, dan sosial. Nah, sebelum kita mengenal kuliner apa aja di Cirebon, kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kuliner di Cirebon ini. Faktor pertama yang mempengaruhi kuliner Cirebon adalah faktor geografis. Faktor geografis ini memainkan peran kunci dalam membentuk sistem kuliner Cirebon. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Cirebon memiliki akses yang baik terhadap sumber daya laut dan interaksi perdagangan dengan wilayah sekitarnya. Iklim dan jenis tanah lokal memengaruhi jenis tanaman dan sumber daya pertanian yang dapat berkembang, menciptakan keragaman bahan makanan, budaya, dan tradisi lokal yang dipengaruhi oleh faktor geografis membentuk masakan khas Cirebon. Selain itu, aksesibilitas yang baik melalui infrastruktur transportasi mempengaruhi distribusi bahan makanan dan pengaruh kuliner dari wilayah lain, memberikan sentuhan unik pada masakan lokal khas Cirebon. Faktor berikutnya ada faktor budaya. Kuliner khas Cirebon dipengaruhi secara dominan oleh budaya Sunda, Arab, dan Tionghoa. Penggunaan bahan lokal seperti oncom dan tempe mencerminkan warisan budaya Sunda, sementara rempah-rempah khas seperti jinten, ketumbar, dan pala berasal dari budaya Arab. Sentuhan budaya Tionghoa tercermin dalam penggunaan mie dan tauge. Contoh konkret dari pengaruh ini dapat dilihat dalam hidangan Cirebon yang menggunakan oncom, tempe, rempah-rempah, mie, dan tauge. Dengan demikian, elemen-elemen budaya memainkan peran utama dalam membentuk kuliner khas Cirebon. Faktor sejarah memiliki dampak signifikan terhadap sistem kuliner khas Cirebon, sebuah kota yang sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Pengaruh sejarah tercermin dalam nama kuliner, seperti nasi jamblang yang mengacu pada bungkusan daun jamblang. Teknik memasak juga dipengaruhi oleh sejarah, contohnya seperti empal gentong dimasak dalam gentong tanah liat. Tradisi kuliner seperti konsumsi nasi jamblang pada hari Jumat juga dipengaruhi oleh sejarah. Secara keseluruhan, faktor sejarah memainkan peran penting dalam menentukan nama hidangan, teknik memasak, dan tradisi kuliner yang melekat di Cirebon. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi yang memegang peran penting dalam sistem kuliner Cirebon, memengaruhi ketersediaan bahan baku, harga makanan, dan daya beli masyarakat. Sejarah pertanian Cirebon mendukung bahan seperti beras, sayuran, dan buah untuk kuliner seperti nasi jamblang. Harga makanan yang terjangkau dan daya beli masyarakat yang rendah mendorong perkembangan kuliner seperti empal gentong. Dengan meningkatnya daya beli, muncul permintaan untuk hidangan seperti nasi lengko dan nasi rames. Secara keseluruhan, faktor ekonomi menentukan dinamika sistem kuliner di Cirebon. Faktor yang terakhir ada faktor sosial. Faktor sosial memainkan peran utama dalam membentuk kuliner khas Cirebon melalui tradisi, selera masyarakat, dan nilai budaya.
Tradisi kuliner seperti pemberian nasi jamblang pada hari Jumat menjaga keberlanjutan kuliner. Selera masyarakat yang beragam menciptakan keragaman kuliner seperti nasi lengko dan nasi liwet. Kuliner seperti empal gentong juga menjadi simbol kekayaan budaya Cirebon. Keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor sosial, bersanding dengan faktor lain seperti geografis, budaya, sejarah, dan ekonomi dalam membentuk kuliner khas Cirebon. Meskipun banyak sekali jenis makanan atau jenis kuliner khas Cirebon, namun di sini saya akan menyampaikan hanya beberapa jenis-jenis kuliner khas Cirebon yang terkenal seperti nasi jamblang, empal gentong, nasi lengko, lontong balap, sate bandeng, mie koclok, dan kerak telur. Nasi jamblang ini terdiri dari nasi, lauk pauk, dan sambal disajikan dalam bungkusan daun jamblang atau mungkin daun jati. Nasi jamblang memiliki tradisi khusus, sering disajikan pada hari Jumat. Siapa yang pernah merasakan cita rasa nasi jamblang ini? Berikutnya ada empal gentong. Daging sapi dimasak dengan bumbu rempah-rempah dalam gentong memberikan cita rasa gurih dan lezat. Empal gentong merupakan salah satu hidangan khas Cirebon yang terkenal. Disajikan dengan mangkok besar bersama kuah santan dan sambal. Nikmat sekali ya. Berikutnya adalah nasi lengko. Mungkin sudah tidak asing dengan nama nasi lengko. Nasi lengko ini terdiri dari nasi, tauge, lontong, tahu, tempe, oncom, dan kerupuk. Disajikan dengan sambal kacang. Nasi lengko mencerminkan keberagaman bahan dan cita rasa khas Cirebon. Makanan khas Cirebon lainnya adalah docang. Docang ini terdiri dari lontong, daun singkong, tauge, bumbu kacang, dan kerupuk, menawarkan cita rasa gurih dan segar. Disajikan di atas piring dengan berbagai lauk pauknya dan pembeli dapat memilih sendiri lauk pauk yang diinginkan. Selanjutnya ada lontong balap. Bukan lontong balapan ya. Lontong balap ini terdiri dari lontong, tahu, tempe, tauge, dan sambal kacang disajikan dengan kuah santan dan kerupuk. Kriuk-kriuk. Jenis kuliner khas Cirebon lainnya ada sate bandeng. Ikan bandeng dibakar dengan bumbu rempah-rempah menghasilkan cita rasa gurih dan lezat. Sate bandeng ini disajikan di atas piring dengan berbagai lauk pauk seperti sambal dan kerupuk. Pembeli dapat mengambil sendiri sate bandeng dan sambalnya. Bikin ngiler ya. Dan yang terakhir ada mie koclok. Siapa yang tahu mie koclok? Nah, mie koclok ini terdiri dari mie kuning, telur, tauge, dan kuah kaldu sapi yang gurih. Biasanya disajikan dengan kerupuk dalam mangkok besar bersama kuah kaldu sapi dan pastinya ada sambal. Seruput. Dan yang paling akhir ada kerak telur. Mungkin tidak asing dengan kerak telur yang khas Betawi. Namun di sini Cirebon juga ada makanan khas telur, khas kerak telur. Terbuat dari beras ketan, telur, dan bumbu rempah-rempah, kerak telur biasanya disajikan dengan kuah santan dan kerupuk. Dan sebagai penutup, di sini saya simpulkan bahwa kuliner khas Cirebon sebagai kekayaan budaya mencerminkan keunikan dan keberagaman cita rasa, dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, sejarah, ekonomi, dan sosial. Hidangan-hidangan seperti nasi jamblang, empal gentong, nasi lengko, docang, lontong balap, sate bandeng, mie koclok, dan kerak telur menggambarkan kekayaan kuliner Cirebon. Sistem penyajian prasmanan menambahkan ciri khas unik, dipengaruhi oleh budaya dan sejarah. Keunikan ini menjadi daya tarik wisatawan, merupakan bagian integral dari identitas budaya Cirebon. Oleh karena itu, pelestarian kuliner khas Cirebon dianggap penting melalui pemahaman sejarah, budaya, dan pengembangan kuliner untuk dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.